lepas keresahan dirimu. Wow, cantik. Bukan ku ingin mengganggumu, tapi apa arti merindu selalu? Walau mentari terbit di utara, hatiku hanya untukmu. Ada hati yang termanis dan penuh cinta, tentu saja aku balas seisi jiwa. Tiada lagi yang ganggu kita. Ini kesungguhan, sungguh aku sayang kamu. Walau mentari terbit di utara, hatiku hanya untukmu. Ada hati yang termanis dan penuh cinta, tentu saja kan ku balas seisi jiwa. Tiada lagi yang ganggu kita. Ini kesungguhan, sungguh aku sayang kamu. Sungguh aku sayang kamu. Oke, keren banget penampilan dari Kak Triswaka. Thank you. Boleh aplaus dong, sahabat museum semuanya. Ya, kita sapa dulu masih di Triswaka Belajar di Museum. Salam sahabat museum, museum di hatiku. Oke. Kalau yang cantik-cantik di hatinya siapa, Kak? Spesial dong buat ibu di samping saya. Iya, ada Ibu Juwariah yang cantik luar dalam. Beliau ini seorang veteran yang luar biasa. Luar biasa. Keren banget. Masih cantik banget ya. Masih cantik. Makanya saya bawain lagu cantik spesial buat ibu. Bukan untukku ya, Kak ya? Enggak, kamu kan udah ada yang punya. Sedih. Kita sapa dulu aja ya, Kak Tri ya. Oke, kita sama-sama Ibu dulu ya. Juwariah, apa kabar Ibu? Baik, Sehat Ibu ya? alhamdulillah sehat. Iya, Bu, terima kasih udah datang ke sini, udah bersedia diundang untuk ngobrol-ngobrol. Ya, jadi saya sama Kak Tri itu ngefans dengan karakter Ibu, seorang Betul perempuan tapi berani gitu loh. Yoi, Iya kan? Yoman. Oh, Yoman. Gitu, jadi kalau sekarang kalau Kak Tri melihat itu Yeah. perempuan atau cewek-cewek zaman sekarang itu kayak gimana nih? Cewek-cewek zaman sekarang itu lebih banyak ke perawatan, yang pastinya itu Oke. paling utama. Tapi itu juga dibutuhkan. Oke, Itu itu. sudah hal manusiawi. Tapi belum tentu banyak yang berani untuk berjuang. Nah, itu dia. Kadang diajakin berjuang bareng susah, pengennya udah di atas aja. Jadi kalau cewek-cewek zaman sekarang itu yang menjadi fokus utama itu tentang perawatan, tentang make up, penampilan Iya, gitu. betul. Hah, ada make up terbaru yang mana nih? Ini harus langsung Update beli. ya, update. Karena zamannya banget. sudah berbeda. Zamannya berbeda ya. Betul banget. Nah, kita tanya dulu kalau Kita zamannya tanya. Ibu Juwariah dulu seperti apa? Ibu kenapa kemudian terpanggil untuk ikut berjuang, Ibu? Seperti apa, Bu? Boleh cerita? Ya, pada waktu itu sebetulnya ya, ini secara kebetulan saja kok saya ini dibilang sebagai pejuang ya. Sebetulnya saya malah malu sendiri ya. Karena apa? Saya itu belum seberapa sebetulnya ya. Lebih senior itu banyak ya. Oleh karena pada waktu itu saya masih ingat tahun 1948 Desember tanggalnya 19 ya waktu itu kota Yogyakarta itu pada jam antara 5.30 menit ya itu kota Yogyakarta digemparkan oleh suara meraung-raung di atas kota Yogyakarta itu pesawat udara pada waktu itu. Kemudian semua orang di Yogyakarta ini semuanya kan pada
apa ya namanya, saling tak bertanya, ini ada apa? Kok pagi-pagi sudah pesawat sudah meraung-raung di atas kota Yogyakarta. Iya. Padahal ya semuanya itu pada tanya, saling tanya bertanya itu nggak ada yang tahu. Ya. Sedangkan ada yang memberanikan diri tanya pada seorang TNI pun tidak mengetahui, katanya cuma latihan gitu ya. Nah, sudah gitu. Lah setelah ditunggu kira-kira jam 7 ya, 7 pagi itu ternyata dari sebelah timur Meguwo ya, sebelah Meguwo itu orangnya sudah pada berduyun-duyun mau mengungsi. Katanya Belanda sudah menurunkan apa itu namanya? Parasit ya. Oh, parasut. Iya, parasut. Parasit itu sudah menurunkan beberapa serdadu Belanda. turun. Di situ sudah ratusan katanya ya. Udah gitu tambah kota Yogyakarta tambah sudah seperti Nyun Sewu. Nek wong zaman biyen ngarani gabah dene interi. Betul, saking gabah dene interi itu kan mubeng ya. Oh ya. Jadi chaos gitu ya. Apa tuh? Semuanya itu kan pada mau heboh mengungsi. sendiri. Ya sing tentara, ya sing apa itu larinya ke Jogja Selatan semua. Oke. Ya pada waktu itu kebetulan rumah saya itu di dekatnya Panggung Krapyak, ya tahu kan Panggung Krapyak itu ya, di sana itu rumah saya kira-kira ya cuma 50 meter dari Panggung Krapyak itu. Nah, sudah gitu kan saya lalu saya menanyakan kepada ibu saya toh, ini bagaimana, saya bilang gitu, karena kok ini semua sudah pada mengungsi semua, terus kita itu mau bagaimana, mau apa? Ibu saya bilang ya sebaiknya kita juga ikut mengungsi gitu ya. Udah gitu ya, mau mengungsi di mana? Ibu saya bilang kalau saya punya teman ya itu di Gua Selarong sana ya, di sana. Terus ibu saya dengan keluarga saya mengungsi di Selarong itu. Lah kemudian saya disuruh sama ibu saya untuk mengambil barang-barang yang apa sekiranya berharga masih bisa dibawa gitu ya. Nah, udah gitu saya masuk kota, kebetulan kok malah ketemu sama teman-teman sekampung saya itu yang umurnya itu perempuan ya sebaya saya gitu ya. Tapi ada yang puteranya itu yang sudah berkeluarga gitu ya. Dia bilang, Ju gitu ya, piye kowe arep melu ngungsi apa mau apa gitu ya. Ju, gimana? Kau mau ikutan mengungsi atau mau gimana gitu ya Ibu ya? Lanjut Pak. Gimana? Lah ya saya ikut mau mengungsi, ibu. Jangan bilang gitu, teman-teman itu bilang gitu, jangan. Gimana kalau kita nanti aja membantu orang-orang yang pada mengungsi itu ya. Kan orang mengungsi kan ratusan itu ya. Sampai ada yang tidak kuat berjalan, ada yang sakit itu, dia kan berada di itu Panggung Krapyak itu yang sudah kepayahan itu. Lah kita itu berlima, putranya 3, perempuannya 2. Perempuannya itu 1 itu saya sendiri Juwaria, yang 1 lagi namanya Siti Damawiyah. Ya. Udah gitu kita tidak, setelah kita pamit sama orang tua ya, nggak boleh dulunya, wah kok kamu itu kan perempuan, mosok mau apa itu mau ikut-ikutan jadi relawan gitu ya? Gimana? Nggak usah. Tapi yang laki-laki yang lebih dewasa daripada saya itu tadi meyakinkan ibu saya, sudah Bu jangan khawatir, nanti ada saya katanya. Nanti pokoknya dia itu cuma ingin menemani orang-orang mengungsi dan ya nanti kalau bisa kita membantu apa-apa gitu ya. Nah gitu betul sudah boleh, ibu saya boleh mengizinkan. Kemudian saya ke Panggung Krapyak itu toh, siang malam saya tuh menunggu orang-orang yang mengungsi itu. Jadi saya tuh tidak ada sekalipun sedikit pun kalau saya itu mau ikut Pak Komar, ikut tentara mau berjuang itu nggak ada pikiran kan, dulu kan ya namanya 15 tahun ya Mas. Oh 15 tahun waktu itu 15 tahun pada waktu itu ya. Tapi lain 15 tahun zaman anak-anak dulu sekarang dan dulu lain, beda ya Bu ya. Iya. Udah gitu terus
setelah saya siang malam itu nggak pulang, tapi saya menunggu orang-orang yang kepayahan, ada yang sakit apa itu. Ya kita memberikan pertolongan itu sekemampuan saya ya. Sering-sering kalau misalnya ada yang mau minum ya saya pulang minta tetangga-tetangga itu saya bikinkan minum. Kalau ada yang masuk angin ya cuma saya keroi ya sudah. Pokoknya apa yang bisa gitu apa ya yang Bu. bisa dan apa yang saya kira-kira mampu. Udah gitu setelah 5 hari kita di panggung rakyat menunggui orang-orang mengungsi itu, jam 10 malam itu kedatangan seorang TNI. Seorang TNI itu yang itu bulannya bernama Pak Komarudin. Ya. Dia baru saja diperbantukan dari Gombong datang ke Yogyakarta ya. Nah, itu diperbantukan ya. Udah gitu ditanya sama Pak Komarudin itu teman-teman saya tuh, lu ini adik-adik ini pada saya kira tuh malah dulunya itu saya kira malah Belanda. Orangnya itu hitam ya, Pak Komarudin hitam ya, orangnya hitam gagah tapi pendek ya, terus pakai baret, pakai mantel panjang itu ya. Pokoknya gagah gitu ya Bu waktu itu ya. Saya kira itu malah tahu saya perkiraan saya itu Belanda. Saya malah aduh sih ini malah udah mati kabeh gitu. Soalnya ini ada sudah diketahui Belanda sudah datang ke sini. Enggak taunya itu Pak Komarudin. Dia memperkenalkan diri. Bilang sama teman-teman saya itu kalau adik-adik di sini ini sangat berbahaya. Soalnya ini Belanda sudah sampai di Pelengkung Gading, tahu ya Pelengkung Gading. Itu kelihatannya Belanda sudah pasang mortir arahnya ke selatan. Padahal kan Pelengkung Gading naik gitu kan ya. Udah gitu soalnya Belanda tahu kalau semuanya itu pada mengungsi ke selatan. TNI-nya ya semuanya tahu. Nanti kalau adik-adik misalnya kena tembakan, kena mortir, kena apa, nanti tidak ada yang tanggung jawab. Rumahnya mana ya ditanya, saya bilang rumah saya Tegal. Adik di sini tujuannya apa? Pak, tujuan saya cuma mau membantu orang-orang ini loh Pak, kasihan. Saya bilang, wah kalau gitu tujuannya itu mulia, adik-adik itu bagaimana? Sekiranya kalau bergabung pada pasukan saya. Nah, terus kita ngomong-ngomong sama teman-teman itu toh, gimana? Lu sudah mau aja mau gitu ya. Ya gitu terus. Berlima tadi ya Bu ya. Bagaimana? Berlima tadi ya. Ibu berlima tadi ya, berlima jadi dengan teman-teman ya. Dengan teman-teman saya tadi. Udah gitu saya tanya bukan saya yang ngomong-ngomong, yang lebih dewasa yang tadi. putra itu. Di mana Pak markasnya Bapak di mana? Saya di Pelem Sewu gitu ya. Dan gitu terus kita pulang pamit lagi sama orang tua kalau mau. Dulu ya nggak boleh. Terus lama-lama itu diyakinkan sama yang putra-putra tadi, boleh ibu saya. Terus saya datang itu siang jam berapa itu sama teman-teman markasnya Pak Komar. Sesudah itu sesudah itu diterima, tapi saya dihadapkan di namanya Pak Sarjono itu batalion 1, komandannya lagi ya. Ini Pak ada anak-anak dari kampung sana ini katanya mau gini-gini ya, tujuannya mau membantu kita mengenai apa itu masalah kesehatan palang merah gitu. Palang merah. Sudah diterima 1 bulan 2 bulan saya disuruh cuma apa itu lupa lah, ngomong itu sok gini nih kan. Apa Bu, 1 bulan, 2 bulan disuruh apa dulu? Itu saya cuma untuk mengurusi kesejahteraannya anak buahnya Pak Komar itu sendiri. Oh iya. Oke. Rumahnya dikasihkan di sebelahnya markasnya itu. Dan itu kok dipandang saya bisa gitu. Cakep gitu ya. Saya cakep, bisa dan berani gitu ya. Nyatanya kalau misalnya anak buahnya Pak Komar mengadakan patroli, saya coba ikut malam-malam ya betul. Lama-lama saya diajak masuk ke kota sama Pak Komar itu. Ju bilang gitu. Kowe sesuk karo ngejak konsol 1 ya lagi ya 2 orang. Nanti tak tepungke sama komandan gerilya yang ada di dalam kota gitu ya. Dah gitu, oh ya Pak, betul saya
Pak Komar itu mengawal tapi dari jauh ya toh. Udah gitu ya saya lewat-lewat beteng sini ini ya. Udah gitu kemudian diperkenalkan sama yang namanya Pak Marsudi. Itu komandannya gerilyawan yang ada di dalam kota ya. Sesudah itu Pak Komar bilang, "Mas," panggilnya Pak Marsudi, "aku titip iki anak buahku gitu ya. Ini anak buah saya. Ini bisa dipercaya. Kalau Mas Marsudi misalnya membutuhkan apa hubungan apa-apa, mereka bisa dipercayakan sama gitu. anak saya, buah saya ini bisa dipercaya gitu ya. Udah gitu betul saya tiap 4 hari sekali masuk kota. Saya kalau masuk kota itu yang pertama-tama saya saya apa jenenge ya? Apa Ibu? Jujuk itu apa? Tuju. Iya. Yang pertama saya tuju, dituju kalau masuk kota pertama kali yang saya tuju itu di Kampung Gamelan. di Gamelan. Karena apa Bu? Gamelan itu ada satu rumah ya, itu khusus untuk pertemuan para gerilyawan. Ya. Jadi kelihatannya di tepi jalan gitu itu di depannya itu warung, warung makan. Namanya warung makannya itu Puas, warung Puas. Itu yang punya namanya Bapak Jaku ya. Tapi di belakang rumah itu ada pintu tersendiri itu untuk keluar masuk para gerilyawan termasuk saya kalau dari luar itu membawa surat-surat ya apa-apa yang sangat-sangat penting itu nanti pertemuan saya dengan para gerilyawan itu di situ. Padahal waktu itu kebanyakan malah anak-anak dari TP itu ya. Jadi ya usianya dengan saya enggak begitu jauh. Nggak gitu beda jauh ya. Jadi ya akrab gitu dengan saya. Dan itu terus saya diperkenalkan lagi sama Pak Marsudi itu dengan Dokter Sutarto. Dokter Sutarto itu kepala DKT ya dulu. Itu saya diperkenalkan Pak Marsudi bilang, "Dok, ini saya punya anak buah. Ini namanya Juwariah, ini namanya Siti Damawiyah, ini ya gitu ya. Ini kalau dokter berkenan mau mempunyai tujuan apa-apa, apa mau ketemu Asisten saya gitu ya. apa-apa itu nanti bisa hubungi ini." Terus Pak Marsudi bilang kalau bisa supaya diberikan bantuan obat-obatan. Gitu. Kemudian betul saya setiap masuk ke kota itu yang pertama-tama saya itu tadi jujuk itu yang apa jenenge tadi ya itu Warung Puas. Itu warung apa Ibu? Sate kambing? ya Warung sate kambing sate atau apa? kambing. Sate Betul kambing. kan? Aku kalau kuliner pokoknya update. Oh iya. Warung sate kambing itu udah gitu saya keluar masuk lancar ya. Kalau pulang itu bawaan saya sudah banyak ya? Itu pakai yang obat-obatan itu tadi Bu dibawakan. Ya titipan segala apa yang kurang titip itu kan macam-macam ada yang titip pesan apa informasi ada yang untuk di luar itu. Ngomong-ngomong nih Bu, sejauh apa sih Ibu kenal dengan sosok Pak Komarudin ini? Selama Ibu bersama Pak Komarudin? Hubungan saya. Sejauh apa sosoknya Ibu kenal Ibu dari kalau beliau? mengenal Pak Komarudin itu seperti apa karakter beliau yang Ibu kenal? Kalau sepengetahuan saya ya, Pak Komarudin itu adalah seorang yang betul-betul seorang patriot bangsa yang betul-betul pemberani ya. Waktu itu. Karena apa? Saya sering-sering kalau misalnya malam hari itu kan Belanda itu kan di luar kan juga banyak markas-markasnya ya. Pos-posnya gitu ya. Ada yang di Pleret, ada yang di Mogiri, ada Karangsemut. Nah, itu kan itu kalau sering-sering malam hari mengadakan serangan penghadangan Belanda yang mau ke markasnya Belanda yang ada di menuju luar pos kan mana gitu ya. Sering-sering mengadakan penghadangan. Itu memang pemberani sekali karena saya bilang begitu itu ya misalnya
nanti mengganggu di markasnya Belanda itu ya, misalnya. Iya. Itu kan kemudian kalau Belandanya itu tahu diganggu, misalnya diganggu ditembaki dari luar gitu ya. Itu Belandanya pada keluar. Pada keluar ya. Setelah pada keluar kan lalu kan mengadakan apa itu tembak-tembakan Serangan gitu ya. Itu kan kalau misalnya mau mengadakan serangan seperti itu kan saya selalu siap dengan apa Rompi. obat-obatan. Oh, Obat-obatan. Tolong pertama, tolong Kalau ada yang terluka. bila mana nanti di situ ada yang kena misalnya. Gitu. Tapi ibu nggak di Itu depan saya kan? sering-sering itu takut ya. Ini berarti ibu ikut dalam rombongan yang menyerang itu? Iya pasti. Oh. Pasti Berarti saya. ibu maksudnya ibu berarti selalu mengikuti Pak Komarudin ini kalau ada penyerangan kayak gitu. Ibu Ketika selalu Pak ikut. Komarudin Kalau Pak Komarudin sedang menyerang kemana itu, ibu selalu ikut juga? Saya selalu mengikuti, tapi saya di belakang. Oh iya. Oh, di Tapi belakang. kalau sudah misalnya saya takut, ya saya misalnya kan dengar peluru, Iya. Iya, iya. bising itu kan seolah-olah tuh kalau malam hari itu kelihatannya itu kepala saya itu sudah kena gitu Iya, ya kelihatannya. Padahal belum cuma suaranya Desingan gitu ya. ya, Bu ya, karena itu kan desingan saya itu sendiri. takut ya sama teman saya itu. Pak, saya mau mundur aja, saya takut Pak. Saya bilang gitu. Iya. Nggak boleh sama Pak Mar. Oh, jangan, gitu ya. Karena lebih bahaya mungkin ya kalau kita Saya takut Pak ini, jangan, coba sini maju, disuruh pegang apa Senjata. mantelnya, Oh, mantel. mantel mantelnya. panjang itu, disuruh pada pegangan mantelnya. Jadi Pak Komar ke sana ya kita ikut Oh, ke sana megangin gitu di ya. belakangnya Tapi gitu. ya, alhamdulillah ya, setelah bener apa ngomongnya Pak Komar itu bilangnya itu coba nanti kalau sudah kan nanti kan enggak ada rasa takut gitu. Oke. Betul. Enggak merasa takut. hilang rasa takutnya tadi. Nggak merasa takut ya, betul ya. Jadi saya itu sering-sering gini ya, ada yang mengatakan kalau Pak Komar itu anti peluru. Iya. Itu ya sering-sering itu ya apa iya gitu. Tapi itu benar Bu, kebal sama peluru gitu betul Pak Komarudin? Saya memang ya percaya, soalnya saya kan menghadapi langsung ya Iya. waktu Pak Komar kena tembakan kepalanya itu waktu itu apa granat apa saya kurang malah lupa ya saya. Itu ini enggak kena kepalanya. Kalau orang umum Iya. misalnya prajurit lainnya Pak Komar itu saya kira udah pecah kepalanya itu ya. Tapi beliau enggak. Enggak. Jadi cuma bengkak tuh apa itu wajahnya itu jadi seperti besar sekali itu ya. Padahal itu betul-betul terkena gitu ya Bu? Iya kena itu. Udah gitu ya setelah saya apa itu sama teman saya kasih pertolongan pertama itu terus saya bawa ke apa ya klinik tapi berselubung di dalam ngabean itu. Iya, iya. Di sana terus ada Diobatin. dokter di sana ada dokternya itu terus dirawat sama dokter itu kemudian saya titipkan kepada penduduk di kanan kirinya itu loh itu ya sudah harus hati-hati sekali ya soalnya kan Pak Komar ya boleh dikatakan sebagai tokoh ya di sana ya jadi saya mau merawatnya kalau datang aja sudah seperti apa ya Abang. pencuri itu jadi jalannya itu sudah nggak boleh terus terang-terangan lewat jalan gitu itu nggak boleh ya di pada waktu itu. Oh, nyelinap gitu ya Bu ya. Jadi ya memang dikatakan kebal itu ya memang saya juga percaya. Benar adanya Saya berarti. Pernah menghadapi sendiri. Iya. Berarti dia yang kebal itu memang benar adanya. Betul Benar adanya. karena Bu Juwaria tadi kan cerita kan Kak Tri kalau ikut memegangkan jubah beliau gitu di belakangnya. Jadi gerak-geriknya Pak Komarudin pada saat menyerang seperti apa kan pasti beliau juga melihat langsung gitu ya Iya, Bu iya. ya. Wah, Dia ngeri benar-benar saksi hidup yang memang benar ternyata benar itu mungkin adanya karena yang semangat juangnya untuk yang Indonesia bikin gitu juga ya. iya benar semangat juangnya dan juga memang sosok beliau adalah sosok yang pemberani. Nah, Seperti tadi yang ditangkap oleh Bu Juwaria kalau Pak Komarudin itu sosok yang pemberani. Berarti kalau perjuangan Ibu waktu itu diawali dari yang membantu untuk mengobati, untuk yang obat-obatan, kemudian membantu sebagai kurir untuk mengantarkan pesan-pesan penting, membawa obat-obatan juga sampai kemudian juga mengangkat senjata juga Ibu. Ya, bagaimana? Sampai dengan Ibu ikut angkat senjata juga. Oh enggak. Oh, tidak? Kalau saya enggak. Hmm. Kalau saya itu sebetulnya gini ya,
banyak ke teman-teman saya. Itu nyun sewu ya. Kalau saya ini kalau bicara itu yang saya bicarakan tuh yang saya itu menjalani gitu. Oh iya. Tapi kalau lain-lainnya tuh sok-sok tuh cuma jarine ya misalnya katanya iya. gitu. Kalau saya itu yang saya bicarakan ini yang Real adanya. yang saya jalani. Kalau tidak percaya misalnya ya, apa Bu Juaria kok mengatakan dulu di situ tuh ada warung puas itu apa betul? Coba dicek pasti betul ya kan. Itu kan jadi salah satu bangunan cagar budaya juga sekarang ya Bu ya. Makanya kalau waktu saya dipanggil Panglima waktu itu ya pernah tuh saya putri sendiri mewakili Yogyakarta. Kemudian sama Pak Sandi itu Pak Sandi diminta bercerita tentang, tapi ngomongnya wis rakawan itu ya, jadi enggak bener gitulah ngomongnya itu. Itu ya saya berani kok di hadapan Panglima itu saya bilang, Pak kalau bicara tuh jangan belajar. Gitu. Apa yang dijalani waktu itu aja. Gitu. Misalnya dulu perjuangan meneng di TP itu dulu. Aku yang Surabaya katanya. Aku nang kesatuan apa? Nggak bisa menjelaskan. Menyebutkan ya. Kalau saya misalnya bisa bertanggung jawab. Iya. Kowe mbiyen ning Jobol dulu kesatuanmu apa? Di kesatuan waktu apa? Itu ya. Saya memang di seksinya Pak Komarudin, akan tetapi Pak Komarudin itu di bawah kompinya Bapak Ali Afandi. Dulu di sana itu ada 2 kompi, 1 Pak Ali Afandi, 2 Pak Hisbaron. Ya. Kalau saya jelas gitu ya. Seksinya ada 3. 1 itu Pak Komarudin, yang saya itu masuk ke tempatnya Pak Komarudin. 2 Muhammad yang gugur pada SO 1 Maret di alun-alun itu, diringin kurung dengan ajudannya namanya Jironi. Ya. Itu di situ. Kemudian Muhammad Wasil, Pak Komar, 3 seksi itu ya. Jadi kalau saya bicarakan di sini boleh dicek. Apa adanya yang dulu dialami. Saya Kak, betul. jadi sahabat Kalau museum saya juga. misalnya saya kok ngomong kok saya dulu nggak pernah cuma katanya itu saya nggak berani. Iya. Jadi kalau cerita jangan dilebih-lebihkan, jangan Ternyata luar lebay. biasa ya pengalaman dari sosok Ibu Jum berjuang bersama Pak Komarudin. Pak Komarudin dan rekan-rekannya untuk membantu memerdekakan Indonesia. By the way waktu itu pada tahun berapa Bu kira-kira? Gimana? Tahun berapa waktu itu pas ikut berjuang sama Pak Komarudin? Tahun-tahun. Tahun berapa? Ingat tidak? 48 ya. Oh mendekati. Desember udah datang ke Yogyakarta. Tanggal 19 Desember harinya Minggu. Hari Minggu masih ingat ya Bu ya. Tapi Ibu Juaria ada kisah pribadi tidak dengan Pak Komarudin? Ya gimana ya? Gimana dong Bu? Kalau diceritain di sini itu nanti panjang. Ya. Panjang sekali. Tapi yang saya ya, ini katanya loh ya. Saya tuh nggak ngawak dilem gitu ya. Itu katanya gini, dulu itu waktu saya di luar itu kan seksinya itu 3. 1 Pak Komar, dulu Wasil, kemudian Muhammad ya. Itu 3-3-nya itu. Tapi Pak Komar pada waktu itu sudah mempunyai istri. Malah kalau nggak salah habis jadi pengantin itu. Istrinya itu datang masih ini apa namanya kerian itu. Itu kan dikerik gitu ya. Nah itu ceritanya. Tapi Pak Komar tuh mungkin rada ngesir pakai sama saya. Tapi dia itu bagus, nggak berani ngomong itu nggak berani. Soalnya tahu kalau dia itu sudah mempunyai istri. Keduanya saya ini kan yang boleh dikatakan masih ya remaja gitu ya, masih bocah gitu. Terpautnya ya antaranya 10 kilo ada 10 tahun. Oh jadi waktu pengalaman waktu itu katanya ya. Cara diam-diam gitu ya. Jadi sering-sering itu ya rada gimana sama teman-teman ya suka-suka. Padahal saya itu dekatnya malah sama anak-anak TP. Soalnya kan sebaya dengan saya. Iya betul. betul. Itu kan ya nyun sewu ya bocah ya udah ganteng-ganteng ada ndelok seperti kayak Pak Komar itu kan wis wong tuwa ya. Jadi saya malah
Naksirnya sama anak-anak TP. Deketnya dengan yang itu Sama biasanya. anak-anak TP itu saya mahal. Oke, ternyata ada Cemburu, sering cemburu. pengalaman lucu juga ya, suka-sukaan gitu ya. Ada romantismenya. Iya, ada ternyata romantisnya Kak. juga. Itu malah gini kok anak. Lah kowe iki anu kok jumbian melek rada kowe iki melek lho iki ya. Melek itu gimana maksudnya itu? Pokoknya Ya. ibu itu tampak menarik, cantik keluar Betul, dalam. pasti mudanya Pas dulu seperti Ibu tadi lagu Suni. yang dilaguin sama Kak Tri Padahal tadi ya sebetulnya cantik. lima-limanya PMI yang di sana itu semuanya cantik-cantik. Ternyata ada romantisme ya Kak Tri ya. Yoi, Ada Yoma. sesuatu yang mungkin justru membuat semangat dulu pada saat berjuang, Betul ikut banget. membantu untuk negara. Bu Juwariah, ini kalau yang terakhir Bu, saya pengen nanya ini kesan Ibu terhadap sikap dari Pak Komarudin. Tadi kan Ibu juga menyampaikan beliau itu orang yang pemberani juga. Nah, kesan Ibu bagaimana Ibu? Ya, kalau kesan saya ya gimana ya? Kesan saya Pak Komarudin itu ya sebagai patriot yang pemberani ya pertama. Oke. Keduanya dia itu sangat-sangat apa namanya ya sosial ya. Jiwa sosialnya tinggi Jiwanya gitu sosial, ya. Dan lagi sering itu dia itu banyak anak-anak yang di apa itu Dibantu gitu ya. di apa jenenge ya itu Yang dibantu oleh beliau. dibantu, dipungut. Oh ya, yang Diangkat. diangkat Ada gitu ya. anak-anak yang sekiranya itu anaknya wong ora duwe ya, Iya. nggak punya, terus apa itu dia itu mesti diambil sama dia. Oke. Kemudian dititipkan di pondok-pondok. Jadi anak pungutnya itu banyak. Banyak Waktu itu sekali. ada 5, ya, waktu itu aja. Oke. Sering datang ke markas. Wah. Oke, ternyata luar biasa Banyak banget ya. cerita yang kita dapat hari ini ya Cerita Kak Tri ya. pengalaman dari Padahal Pak kalau Komar. melihat situasi Mhm. keluarganya sendiri itu sangat-sangat sederhana. Keluarga Pak Komarudin itu sederhana, tapi jiwa sosialnya tinggi. Itu berarti yang Itu malah yang memerlukan, yang diperbantukan kepada orang-orang daripada keluarganya sendiri. baik-baik Oke. Ibu. Karena saya tahu waktu itu kan saya pernah Ibu juga melihat langsung ya. Secara langsung ya. Pak Abdullah ke siapa ya? Ya baik Ibu. Ibu terima kasih untuk waktunya. Matur nuwun Ibu. Oke sahabat museum, berarti untuk Triswaka belajar di museum untuk hari ini sudah usai dan banyak yang bisa kita petik, dan persembahan terakhir tentunya ada persembahan dari Kak Triswaka. Sekaligus saya sudah pamit ya. Salam sahabat museum, museum di hatiku. Kak Triswaka. Hanya kamu di hatiku yang mampu mengertiku, menjadikan diriku yang lebih baik. Aku menyayangi kamu, kamu selalu setia menemani diriku. Cinta kita memang tidak semudah yang dibayangkan. Dulu kita saling menyakiti dan hampir menyerah, tapi kini kita ada untuk saling menyempurnakan. Ku berdoa untuk bisa hidup dan menua. Cinta kita memang tidak semudah yang dibayangkan. Dulu kita saling menyakiti dan hampir menyerah, tapi kini kita ada untuk saling menyempurnakan. Ku berdoa untuk bisa hidup dan menua bersama. Menua bersamamu.
Saksikan terus persembahan video dari kami. Jangan lupa untuk like, subscribe, and share YouTube channel Museum Benteng Friedeburg Yogyakarta.